Bosen, bosen, bosen. Hai Kak Asia, Kak Putri dengar Kak Asia tadi bosan ya? Bosan kenapa? Aku tuh bosen di rumah terus, Kak Put. Pengen sekolah, jalan-jalan, ketemu teman-teman. Semuanya gara-gara virus COVID. Hah? Covid? Covid kali Kak. Ya, itulah sama aja. Ya sabar dong Kak Asia. Aduh, sabar, sabar, sabar. Itu terus dari dulu. Sabar sampai kapan? Kak Asia, coba Kak Putri mau tes. Kan kita udah belajar tentang buah roh. Ingat nggak apa aja? Ingat dong, kita udah belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Wih, Kak Asia hebat, masih inget loh. Nah, di ibadah hari ini kita mau belajar tentang buah roh kesabaran. Nah, pas banget kan Kak Asia hari ini ngeluh nggak sabar. Wah, iya, Kak Asia jadi nggak sabar mau ibadah hari ini. Aduh, Kak Asia sabar dong. Sebelum mulai, Kak Putri mau ajak teman-teman Petra Kids berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Saat ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Berkati setiap kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Petra Kids. Shalom. Wah, akhirnya kita bertemu lagi di ibadah Petra Kids di YouTube Petra Media. Iya, puji Tuhan Kak. Sudah kangen banget ibadah bersama-sama Petra Kids. Nah, Kak Asia, hari ini kita mau sama-sama belajar lagu Buah Roh ya. Wah, asik. Supaya kita bisa hafal 9 buah roh ya Kak. Betul, Kak. Yuk, Petakit, bangkit berdiri ya. Musik.
familiar banget ya lagunya bilang ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran juga. Kayaknya bener deh. Tuhan lagi mau kita belajar supaya bisa sabar ya. Iya, benar Kak Asia. Ingat kan kalau Tuhan gak pernah janji semua akan baik-baik aja. Tapi Tuhan janji akan selalu bersama kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini ya Kak Put. Betul, jangan pernah menyerah. Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Mujizat Tuhan ada untuk kita yang setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita pujikan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji, kami mau percaya Tuhan, langit selalu biru, sebab Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu beserta kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
kita sudah melihat kupu-kupu dengan sayap yang cantik dan indah dipandang. Biasanya mereka terbang ke sana kemari di antara bunga-bunga yang indah atau tanaman berbunga, sehingga membantu penyerbukan tanaman loh. Untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan berguna, ternyata membutuhkan proses. Sebelumnya, ia adalah ulat yang menjijikkan, juga merusak tanaman. Coba bandingkan diri kita. Apakah hidup kita seperti ulat atau kupu-kupu ya? Di dalam Alkitab ada kisah tentang seseorang yang dalam masa hidupnya mengalami banyak kesulitan, tetapi ia berhasil melaluinya dan mengalami kehidupan yang lebih baik. Ia seorang laki-laki bernama Ayub. Ia tinggal di tanah Uz, yaitu bagian utara Arab. Ayub disebut saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub mempunyai seorang istri, 7 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Ia adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur karena memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu atau sapi, 500 keledai betina, serta budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ayub tidak pernah lalai berdoa untuk keluarganya dan memohon ampun untuk setiap kesalahan yang dilakukan keluarganya. Suatu saat, Allah mengizinkan Ayub kehilangan semua kekayaan dan anak-anaknya dalam waktu yang bersamaan. Dalam satu hari, tiba-tiba orang Sheba merampok keledai-keledainya dan menyerang budak-budaknya. Sementara berita itu disampaikan, datang lagi berita bahwa turun api dari langit yang membakar dan memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Datang lagi hambanya dengan berita, orang-orang Kasdim menyerang dan merampas unta-unta serta penjaga-penjaganya. Belum cukup dengan hal-hal tersebut, datanglah hambanya yang lain lagi membawa kabar bahwa ke-10 anaknya mati oleh karena rumah tempat mereka sedang berpesta tiba-tiba tertiup angin ribut dan roboh menimpa mereka semua. Bagaimana respon Ayub saat mengalami peristiwa-peristiwa tersebut? Dalam Ayub 1 ayat 20-22 menyebutkan, ia sujud dan menyembah, lalu berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang pantas. Dan penderitaan Ayub tidak hanya sampai di situ. Allah mengizinkan iblis untuk mengganggu kesehatan Ayub. Ia ditimpa dengan bara yang busuk seperti bisul dari telapak kaki sampai ke kepalanya, sehingga Ayub sampai mengambil sekeping beling, yaitu pecahan kaca, untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Sementara istrinya menyatakan agar Ayub mengutuki Allah
dan mati saja. Tetapi Ayub menjawab istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Wah, sepertinya Ayub mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, bukan? Beberapa waktu yang lalu, kita sudah mengenal tentang buah Roh Kudus. Dari kisah Ayub ini, kita akan belajar tentang karakter kesabaran. Kesabaran dalam bahasa Yunani disebut makrotumia, mempunyai pengertian sikap bertahan dalam kesulitan atau penderitaan tanpa mengeluh dan tanpa batas waktu. Berarti saat alami penderitaan, bersikap tenang, tidak marah-marah atau mengeluh, walau tidak tahu kapan penderitaan itu akan berakhir. Kesabaran adalah bagian dari kasih itu dan dikaruniakan oleh Roh Kudus. Karakter sabar memerlukan latihan atau berproses dari waktu ke waktu. Kesabaran akan diuji saat seseorang mengalami kesulitan demi kesulitan. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tentu Tuhan juga menghendaki kita, anak-anaknya, memiliki karakter yang sama, bukan? Yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Oleh sebab itu, Ia mengizinkan kita mengalami penderitaan atau kesulitan yang menekan, bukan supaya kita sedih atau malah berputus asa, tetapi supaya kita menjadi lebih sabar sehingga makin serupa dengannya. Jika saat ini ada yang sakit, menderita, mengalami kesulitan, atau menghadapi orang-orang yang menyulitkan, jangan mengeluh, jangan marah-marah, apalagi putus asa.
Penderitaan adalah jalan agar kita menjadi orang-orang yang lebih sabar dan memiliki karakter menyerupai Kristus. Penderitaan memurnikan iman kita. Penderitaan harus kita hadapi dengan selalu berdoa dan bertekun di dalam firman-Nya, sehingga hidup kita akan mempermuliakan Bapa di surga dan Tuhan disenangkan. Maka janji-janjinya akan kita nikmati, akan terjadi pemulihan demi pemulihan, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. terasa ya, ibadah kita siang hari ini sudah hampir selesai. Kita sudah memuji Tuhan bersama, kita sudah belajar firman Tuhan,
dan kita sudah bersukacita merayakan teman-teman dan gembala anak yang berulang tahun di bulan Juni dan Juli. Wow, sekali lagi Kak Kris ucapkan happy birthday buat kalian semuanya. Pastinya Tuhan semakin memberkati kalian dan kalian semakin maksimal jadi berkat buat Tuhan Yesus. Oke, setelah ibadah ini biasanya kita ada apa, kids? Ingat? Ya, betul, komsel online. Setelah ini kita akan komsel dengan teman-teman kalian, dengan gembala anak kalian. Kita bersyukur ya, sekalipun masih lewat telepon, lewat video call, tapi kita bisa ketemu dengan teman-teman. Kita bisa saling cerita, boleh tanya-tanya dengan gembala anak kalian. Kak, mau tanya dong Kak, gimana caranya supaya aku ini bisa menjadi anak yang sabar? Atau kalian cerita, Kak, aku ini sudah menjadi anak yang sabar loh Kak. Wow. Oke, selamat berkomsel ya setelah ini ya. Oke, dan sekarang tiba saatnya kita akan menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan Petra Media, bersama dengan Petra Kids. Adakah yang baru pertama kali bergabung? Ada nggak ya? Ada? Lihat dulu. Ya, kalau ada, dimanapun kalian berada, di luar kota sekalipun, ya kami Petra Kids akan sambut kalian. Dan kami ucapkan welcome to Petra Kids. Yeay. Oke, yang baru pertama kali bergabung, kalian boleh hubungi nomor Kak Hastin di bawah ini. Oke, nanti kalian boleh kenalan, namanya siapa, kelas berapa, rumahnya di mana. Oke, nanti Kak Hastin akan aturkan supaya kalian yang baru pertama kali join, kalian bisa ikut komsel online bersama dengan teman-teman Petra Kids. Oke, nah sekarang kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Yuk, Kak Kris ajak sekali lagi, kita mau bangkit berdiri, kita mau muliakan Tuhan kembali. Kita mau kembalikan segala hormat, segala pujian hanya buat Tuhan Yesus. Mari katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kids, angkat tangan kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami hanya untuk Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau, dan kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Tuhan taruh dalam hati kami. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang sabar. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami
boleh dinikmati oleh banyak orang-orang di sekitar kami boleh menikmati Roh Kudus karena melihat kami adalah anak-anak yang sabar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun dan juga gembala anak yang berulang tahun di bulan Juni dan Juli. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di tahun-tahun yang lalu yang sudah Tuhan nyatakan. Biar tahun-tahun ke depan Tuhan Yesus tetap memberkati mereka, Tuhan Yesus tetap melindungi mereka, apapun yang mereka harapkan, impikan, cita-citakan, Tuhan Yesus campur tangan sehingga Tuhan membuat segalanya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, Tuhan yang melindungi setiap kami, Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Kids, mari sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat berkomsel. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Bye.